Alright, balik lagi ke channel YouTube Netayana. Kali ini aku bakal jelasin kepada kalian tentang udang semi songket, yaitu udang yang sebenarnya ini udangnya nggak baru-baru banget. Itu ya lumayan lah, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ini baru mulai munculnya udang tipe semi songket ini. Tapi buat info buat kalian yang belum tahu juga, dan juga karena rilisnya itu juga perlu waktu lah sampai sekarang ini, jadinya kan aku bisa menilai gimana karakteristik bahannya, maksudnya dari segi kelebihan dan kekurangannya juga bisa aku nilai juga jadinya. Dan sekarang aku bakal jelasin di video ini kepada kalian karakteristik bahannya seperti apa dan kenyamanannya menggunakan udangnya seperti apa. Jadi itu akan aku review juga kali ini. Dan di sini aku ada sampelnya untuk udang semi songket itu. Ini ada yang warna marun, hitam dan ungu. Dan bahannya ini terbuat dari katun, atau kain dasarnya itu dari katun, bukan dari endak. Karena ada beberapa udang semi songket yang berbahan dasar endak. Tapi di sini aku pakai sampelnya yang katun aja. Dan juga buat kalian yang mau belanja, kalian bisa cek Instagram bisnisku di Instagram Genyaretnik. Di sana menjual berbagai macam set pakaian adat, mulai dari udang, saput, kamen, kemeja juga ada, dan beberapa aksesoris juga ada. Dan sebelum mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dengan begitu kalian sudah mendukung aku untuk lebih sering lagi berkonten tentang pakaian adat, membagikan berbagai macam tips-tips pakaian adat tentunya yang terbaru, terkini, dan terbaik tentunya untuk kalian. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh tahu kalau ada konten kreator YouTube di channel YouTube ini yang tentang pakaian adat khususnya. Jadi buat teman-teman kalian juga mungkin yang belum tahu tentang berpakaian adat yang bagus, rapi, kalian bisa rekomendasiin channel YouTube ini juga. Oke, thank you. Oke, langsung aja kita mulai videonya kali ini. Ini sampelnya aku sudah siapin udang semi songket yang katun. Ini semi songket ya, jadi ini KW-nya. Dan nanti aku bakal tunjukin juga kepada kalian yang songket aslinya seperti apa. Jadi ini sebagai perbandingan review aja. Jadi udang ini sebenarnya nggak baru-baru banget juga. Aku juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu terbaru banget ini untuk reviewnya ini. Jadi kira-kira ya adalah setahun 2 tahunan lah dari pertama kali rilisnya udang semi songket ini. Nah, buat kalian yang tahu perkembangannya pasti nggak asing sama udang semi songket, karena dia itu mirip banget dengan songket asli sebenarnya. Untuk dari looks, dari motifnya juga itu sebenarnya benar-benar mirip banget sama songket asli. Nah, selama waktu ini aku udah banyak inilah istilahnya nyobain udang semi songket ini, dan ya aku dapat beberapa dibilang kelebihan dan juga kekurangannya juga dari udang semi songket ini. Nah, jadi buat kalian yang mau beli udang semi songket ini bisa tonton dulu video ini sampai selesai supaya kalian tahu kelebihan dan kekurangan dari udang semi songket ini sebelum kalian beli tentunya, supaya kalian tahu juga spesifikasi bahannya atau tingkat kenyamanannya kayak gimana ketika dipakai seperti itu. Oke, di sini sampelnya ada yang marun, hitam, dan juga ungu. Nah, seperti ini contohnya. Ini ungunya ini isi kombinasi hitam di pada bagian jangarnya sama talinya juga ya. Jadi ini nggak full ungu. Jadi kalau kalian pengen cari yang full ungu itu ada sebenarnya juga, tapi kalau menurutku yang lebih manis itu yang kayak gini, isi warna dasarnya ungu misalnya atau marun, tapi isi kombinasi kain yang berwarna hitam juga di jangarnya seperti itu. Jadi dia tuh kayak 2 warna gitu. Dan buat kalian yang nggak suka yang warnanya berkilau-berkilau seperti ini, seperti emas atau silver, itu ada sebenarnya udang semi songket yang warnanya itu menggunakan warna benang alam seperti itu. Nah, untuk udang semi songket ini sebenarnya dari segi harga itu dia tuh 3 kali lipat lebih murah daripada udang songket asli. Kalau dihargain misalnya ya, kalau udang songket asli itu, satu udang songket asli itu sama dengan 3 udang ini kira-kira
Itu soalnya kalau harga tenunan tuh biasanya lebih mahal. Udang semi songket ini awalnya itu kan udang yang paling mirip sama songket itu sebenarnya udang songket bordir yang biasa. Nah, karena perkembangannya itu makin hari makin pelanggan tuh pengen udang yang semakin mirip sama songket asli itu, jadi sampai akhirnya dibuatkanlah udang semi songket ini. Udang semi songket ini dibuatnya bukan dari sistem tenun ya, jadi beda banget sama songket asli. Kalau songket asli itu dibuatnya dengan sistem tenun. Nah, itu yang bikin harganya sangat mahal, karena proses tenun dari songket asli itu untuk udang itu yang aku ketahui itu biasanya proses tenunnya itu sampai 1 mingguan untuk bisa bikin satu udang aja. Itu makanya harganya sangat mahal ya, kisaran kalau di tahun ini itu songket asli udangnya itu mungkin sekitar 450.000 itu. Tapi nggak tahu nanti lagi berapa tahun ke depan mungkin akan lebih mahal lagi, karena mungkin bahan sulit dan juga penenun juga makin sedikit, itu biasanya akan membuat harganya itu lebih naik lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini udang ini sebenarnya basicnya ini dibordir juga sama kayak udang songket bordir biasa, cuman yang bedain itu adalah benang yang digunakan untuk membordirnya ini. Ini menggunakan benang dari songket. Ya, dari songket, dari udang songket itu benang songketnya itu dipakai untuk membordir ini. Dan motifnya dibikin mirip banget dengan songket asli. Cuma kalau kalian yang biasa lihat udang songket asli pasti tahu banget bedanya itu. Kelihatan banget sebenarnya. Kalau yang songket asli tenunan itu bener-bener beda banget gitu loh kelihatannya. Kayak emang bener-bener bagus banget kalau yang songket asli. Lebih gimana ya, lebih kelihatan aja gitu kalau asli sama yang KW-nya gitu misalnya. Tapi kalau kalian nyari segi harga murah, yang ini sih lebih worth it sih buat kalian. Kalau nyari harga murah, dan juga kalau songket asli itu kelemahannya itu sebenarnya dari perawatannya yang agak sulit. Aku kasih contoh ya. Nah, ini contohnya untuk songket asli. Ini songket asli ya, bukan semi songket. Dari berat udangnya itu juga beda. Ini sangat-sangat berat sebenarnya, lebih berat daripada udang ini. Kalau ini lebih ringanan dia. Kalau ini karena bahan tenunan, dan ini juga di talinya ini, motifnya ini juga berat. Itu yang bedain juga. Kalau misalnya dari karakteristik bahan ini lebih alep dia, lebih mau nurut gitu istilahnya. Gitu. Ini kalau dari bahannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau songket asli itu biasanya di serat kain polosnya itu ada serat-serat tenunan seperti ini. Jadi dia nggak polosan seperti itu. Kalau ini kan polosan. Biasanya yang menjual udang semi songket biasanya itu pakai bahan yang enggak itu supaya mirip dengan yang ini. Cuman dari kenyamanan bahannya, kalau yang enggak menurutku itu terlalu licin bahannya. Jadinya ketika kalian pakai udang itu dia itu lebih gampang lepas seperti itu. Ini kalau yang songket asli. Tapi kelemahannya songket asli, karena aku juga punya yang songket asli, itu biasanya dari perawatannya agak sulit. Kalau yang songket asli itu biasanya kelemahannya nggak boleh kena air, jadi ya udah pasti nggak boleh dicuci. Bahkan kena keringat pun juga mungkin akan agak luntur sedikit seperti itu kalau songket asli. Mungkin ada beberapa pewarna songket yang mau bagus, yang lebih awetan sedikit, yang lebih kuatan lah kalau misalnya kena keringat seperti itu. Tapi kalau untuk kena air, maksudnya jelas-jelas untuk dicuci itu sebenarnya nggak boleh sama sekali kalau songket seperti itu. Tapi kalau yang ini perawatannya lebih mudah, ini masih bisa dicuci seperti itu teman-teman. Jadi kalau segi perawatan ya ini lebih bagus sih menurutku. Tapi kalau teman-teman nyari yang memang barang-barang berkualitas emang ya kelas-kelas sultan, ya ini memang kelihatan banget, beda banget memang. Dan ini kalau teman-teman punya satu, ini nggak akan ada yang nyamain, pasti akan beda karakteristiknya, terutama dari motif dan juga dari susunan warna yang di atasnya ini. Ini setiap tenunan biasanya itu beda ya teman-teman ya. Jadinya ada yang warnanya ini susunannya, nanti ada yang berubah lagi seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau impress, boleh juga beli songket asli. Itu tenunan biasanya ada di tenunan gel-gel juga ada.
Itu banyaklah daerah-daerah di Bali yang menghasilkan produk-produk tenunan seperti itu. Sama kayak aku juga sebenarnya ada invest beberapa udang songket yang aku beli ya, karena bukan gimana, karena itu menurutku unik aja gitu maksudnya. Kayak misalnya aku suka sama paduan warnanya seperti itu aku beli aja seperti itu, karena menurutku itu unik dan ya cocok lah untuk dikoleksi seperti itu kalau aku. Nah ini kalau untuk pemakaian sehari-hari aku juga saranin sih menggunakan udang semi songket ini, karena aku juga sendiri pakai udang semi songket ini. Nah karena perawatannya ini mudah, jadinya aku lebih sering juga sebenarnya pakai yang semi songket, karena aku juga punya juga yang warna hitam seperti ini. Dan buat teman-teman kalau mau beli, aku boleh kasih saran itu jangan belinya yang setengah jadi seperti ini setengah jadi namanya, jadi masih lepasan seperti ini. Saranku itu jangan beli yang setengah jadi. Kenapa? Aku lebih menyarankan beli yang sudah jadi. Jadinya kalian tinggal pakai aja, nggak perlu bikin tali lagi kalau untuk udang yang semi songket ini. Kenapa? Karena udang semi songket ini kalau kalian pakai setengah jadi, ini talinya ini sebenarnya terlalu tebal ya. Ini kalau misalnya kalian pakai dibuatkan simpul seperti itu, dipakai simpul udangnya seperti itu bakal tebal banget, itu bakal susah banget. Dan kadang-kadang mungkin kalau kalian pakai itu dia tuh nggak mau alep namanya, atau istilahnya nggak mau nurut, itu maksudnya kayak kalian tuh pinginnya kayak seperti ini, katanya itu rata-rata dia tuh nggak mau nurut gitu. Ini kalau penilaian pribadiku ya. Jadi buat kalian yang udah punya mungkin udah tahu sih itu, mungkin yang merasain sama mungkin udangnya itu kayak kurang alep gitu, kurang bagus gitu lah istilahnya. Karena di bagian talinya ini tebal, karena dia itu dibordir dan ditambah isi kain keras lagi di bawah alas bordirnya ini. Itu yang bikin talinya itu tebal. Jadi saranku mending kalian pesen aja yang udah jadi. Dan juga saranku kalau kalian mau beli udang semi songket yang jadi itu cari yang tukang belangko udangnya itu yang emang bagus lah hasilnya. Jangan sampai kalian sudah order jadi terus hasil belangkoannya kurang bagus gitu. Itu soalnya jarang ada tukang belangko udang yang hasil belangkoannya itu rapi dan bagus gitu maksudnya. Artinya cakep lah bentuk udangnya. Tapi kalau di Ganyarin itu bagus sih namanya itu. Untuk kalian bisa cek juga di reels Instagramnya, itu ada beberapa yang sudah jadi itu contohnya seperti itu hasil jahitannya, supaya kalian terbayang juga kalau misalnya udah jadinya kayak gimana seperti itu. Jadi ini dibuatnya bisa made by order, kalau kalian mau pesan udang jadi bisa seperti itu. Dan udang ini lagi banyak-banyaknya banget dicari di Bali, karena ya dari segi harga ya jelas ini 3 udang ini dapat cuma 1 udang songket asli. Jadi kalian udah bisa lihat perbandingan harganya sangat-sangat murah sebenarnya untuk barang yang mirip lah sama songket asli. Jadi buat kalian yang mau belanja, saranku ya cari yang udang semi songket tapi yang langsung dijahit sudah jadi. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Ya kali ini videonya bincang-bincang tentang pakaian adat aja, sekedar ngasih tips pada kalian juga. Siapa tahu ingin berbelanja, sebelum kalian berbelanja juga supaya kalian tahu tentang barang yang ingin kalian beli dulu, ya sekedar nambah pengetahuan juga sebelum kalian berbelanja tentunya. Dan mungkin next kalian bisa request kalau mau nanyain tentang sesuatu tentang pakaian adat, mungkin aku bakal jawab dalam bentuk video penjelasan juga, mungkin bisa seperti ini, supaya kalian juga itu tahu lah tentang produk-produk pakaian adat Bali itu gimana perkembangannya juga, dan apa sih kelebihan kekurangannya sebelum kalian beli, supaya kalian ada pertimbangan juga seperti itu. Dan mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dengan begitu kalian sudah mendukung aku untuk lebih sering lagi berkonten tentang pakaian adat, lebih sering lagi membagikan berbagai macam tips-tips pakaian adat tentunya yang terbaik, terbaru, dan terkini di Bali. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau belanja, jangan lupa belanjanya tetap di Gianyar Ethnic ya. Cek aja Instagramnya Gianyar Ethnic. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.